Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Hakim dan ini adalah analisis regresi dan korelasi. Hari ini kita akan melanjutkan video pembelajaran tentang statistika. Kali ini kita belajar tentang analisis regresi dan korelasi. Tujuan utama analisis regresi adalah mencari ada tidaknya hubungan linear antara dua variabel. Dua variabel tersebut adalah variabel bebas X, yaitu variabel yang mempengaruhi, dan variabel terikat atau Y, yaitu variabel yang dipengaruhi. Persamaan regresi adalah persamaan matematika yang memungkinkan kita meramalkan nilai-nilai variabel terikat Y dari nilai-nilai satu atau lebih variabel bebas atau X. Setelah diketahui ada hubungan atau pengaruh, maka analisis ini digunakan untuk keperluan pendugaan variabel terikat Y dari suatu nilai variabel bebas X. Contohnya, nilai statistika, ini variabel Y, dari skor intelijensia, ini variabel bebas X, atau berat badan Y dari tinggi badan X, tinggi tanaman Y dari dosis pupuk X, berat badan ikan Y dari umur X. Ini variabel bebasnya, ini variabel terikatnya ya. Diambil sampel berukuran N dari populasi XI, YI, di mana I sama dengan 1, 2, dan seterusnya hingga N. Dari sampel tersebut ingin diuji model regresi, yaitu Y sama dengan alpha plus beta X. Diduga dari data sampel dengan pendugaan Y sama dengan A plus BX, di mana Y dan X adalah data pengamatan berpasangan dari sampel. A dan B adalah koefisien regresi, parameter dalam regresi. Oke, yang pertama ada pendugaan parameter. Pendugaan parameter dengan metode kuadrat terkecil atau MKT. Bahasa Jawanya adalah ordinary least square atau OLS. Diperoleh ada dua koefisien regresi. Ini yang A ya, rumusnya seperti ini. Yang A ini dinamakan intercept, yaitu titik perpotongan garis dengan sumbu Y. Dalam interpretasi, A merupakan nilai konstan dari Y jika variabel X bernilai 0. Lalu ada B ya. B dinamakan slope, mengukur kemiringan dari garis regresi. Bila B nilainya positif, hubungan searah. Jika variabel X bertambah besar, maka variabel Y akan bertambah besar pula. Sebaliknya, jika variabel X bertambah kecil, maka variabel Y bertambah kecil pula. Ini searah ya, jika B-nya positif. Lalu, bila B negatif, maka hubungannya berlawanan arah. Jadi, jika variabel X bertambah kecil, maka variabel Y bertambah besar. Ini salah ya, ini harusnya besar. Demikian sebaliknya. Interpretasi, setiap kenaikan 1 unit satuan dari X, maka nilai Y akan bertambah atau berkurang sebesar B. Kita ke contoh. Sebuah penelitian ingin menguji apakah suhu derajat Celcius, ini adalah sumbu X-nya, variabel bebasnya, mempengaruhi banyaknya gula yang terbentuk. Ini adalah variabel terikatnya atau Y. Jadi ini adalah suhunya dalam derajat Celcius, dan ini adalah banyaknya gula yang terbentuk. Ya. Oke, kita hitung intercept dan slope-nya dulu. Slope-nya kita masukkan rumus B,
ketemu 2,309, sedangkan interceptnya ketemu 5,345. Maka kita masukkan ke dalam rumus regresinya, yaitu Y sama dengan A plus BX. A nya adalah 5,345 plus 2,309X. Jika kita gambarkan grafiknya akan seperti ini. Kita bisa menginterpretasi seperti ini. Jika pada suhu 0 derajat Celcius, maka banyaknya gula yang terbentuk adalah 5,345. Jadi jika X-nya 0, maka Y-nya 5,345 berdasarkan dari garis regresi ini. Karena jika X-nya 0, maka kan Y sama dengan 5,345. Lalu, setiap kenaikan 1 derajat Celcius, maka banyaknya gula yang terbentuk akan naik sebesar 2,309. Nah, jadi misalnya kita ini 1, jadi akan naik segini. Jika 2, akan naik 2 kalinya, karena ini adalah sumbu, ini slope-nya ya. Seperti itu cara menginterpretasinya. Lalu selanjutnya ada pengujian parameter. Ingin diuji apakah koefisien regresi yang terbentuk berarti atau tidak. Terdapat dua macam uji, yaitu uji simultan dan uji parsial. Uji simultan, hipotesis yang akan diuji adalah H0 itu alfa sama dengan beta sama dengan 0. H1-nya adalah salah satu, baik alfa atau beta, tidak sama dengan 0. Jika H0 diterima, artinya persamaan regresi tersebut tidak mengandung apa-apa. Atau dengan kata lain, tidak ada intercept dan tidak ada slope. Karena A dan B-nya itu 0. Jika H0 ditolak, artinya persamaan regresi tersebut mengandung suatu arti. Apakah Y sama dengan A, atau Y sama dengan BX, atau Y sama dengan A plus BX. Jadi ada 3 kemungkinan. Kita gunakan statistik uji F. Kita dapat dideteksi menggunakan tabel analisis ragam atau tabel ANOVA. Ini ya, ini tabel ANOVA-nya ini ya. Dimana SK adalah sumber keragaman, yaitu regresi, galat, dan total. DB adalah derajat bebas. Ini adalah RGT, itu singkatan dari regresi, galat, dan total. JK adalah jumlah kuadrat. KT adalah kuadrat tengah. Lalu ada F. F ya, F hitung. Ini F hitungnya. Dimana SXX itu rumusnya seperti ini. Dan SYY itu rumusnya seperti ini. Dibandingkan dengan F alpha, dimana DB1 dikurangi DBR, DB2 dikurangi DBG, maka sama dengan F alpha 1 titik koma N min 2. Jika F lebih besar dari F alpha, maka H0 ditolak. Sedangkan jika F kurang dari F alpha, maka H0 diterima. Lalu yang kedua ada uji parsial. Untuk intercept, hipotesis yang diuji adalah H0 itu alfa sama dengan 0, H1-nya alfa tidak sama dengan 0. Maka jika H0 diterima, artinya persamaan regresi tersebut tidak melewati salib sumbu. Atau jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Jika H0 ditolak, artinya persamaan regresi tersebut mengandung suatu nilai intercept tertentu. Yang kita gunakan adalah statistik uji T, dimana untuk T hitungnya seperti ini rumusnya.
dibandingkan dengan T alfa per 2 dB galat. Dengan T alfa per 2 N-2. dB galatnya adalah N-2. H0 ditolak jika T kurang dari min T alfa per 2 atau T lebih dari T alfa per 2. Dan H0 diterima bila min T alfa per 2 kurang dari T kurang dari T alfa per 2. Jadi nilai T-nya, T hitungnya itu di tengah-tengah. Lalu untuk uji parsial yang slope, ini hampir sama. Rumusnya hanya berbeda rumus di statistik uji T-nya. Ininya sama, ya. Untuk T alfa per 2-nya juga sama. Ya. Ya, hasilnya juga sama. Hanya yang berbeda di rumus T hitungnya. Kita masuk ke contoh dengan menggunakan permasalahan yang sebelumnya. Dengan pertama ini uji simultan diperoleh F 31,722. Ini hitung sendiri ya. Rumusnya kan sudah tahu ya. Tadi di tabel ANOVA yang sebelumnya sudah ada rumusnya. Maka berdasarkan tabel ini diperoleh F 0,05-nya adalah 5,12. Karena nilai F lebih dari F alfa, maka H0 ditolak. Artinya persamaan regresi tersebut mengandung intercept atau slope atau kedua-duanya. Ini untuk yang uji simultan. Lalu untuk yang uji parsial, untuk intercept, T-nya bernilai 8,505. Berdasarkan tabel T, diperoleh T alfa per 2-nya 2,265. Maka T hitung lebih besar dari T alfa per 2, maka H0 ditolak. Artinya persamaan regresi tersebut mengandung intercept atau tidak melewati salib sumbu. Lalu selanjutnya ada uji parsial untuk slope, di mana nilai T hitungnya diperoleh 5,632. Berdasarkan tabel T, maka diperoleh T alfa per 2-nya adalah 2,262. Maka T hitung lebih dari T alfa per 2, maka H0 ditolak. Artinya adalah benar bahwa sumbu mempengaruhi benar bahwa suhu mempengaruhi banyaknya gula yang terbentuk. Nah, selanjutnya ada koefisien determinasi atau R kuadrat, yaitu proporsi keragaman. Nilai terletak antara 0 dan 1. Total nilai-nilai variabel Y yang dijelaskan oleh nilai-nilai X dari hubungan linear tersebut. Rumusnya adalah R kuadrat sama dengan JKR dibagi JKT, di mana JKR adalah jumlah kuadrat dari regresi dan JKT adalah jumlah kuadrat dari total. Artinya, jika R kuadrat bisa juga ditampilkan dalam persen, semakin dekat dengan 1 atau 100%, maka model regresi tersebut cukup baik untuk digunakan. Sedangkan bila R kuadratnya semakin dekat dengan 0, maka model regresi tersebut tidak cukup baik untuk digunakan. Dari contoh sebelumnya, jika kita hitung R-nya, R kuadratnya, maka sama dengan 0,779 atau 77,9%. Berarti persamaan regresi yang terbentuk adalah Y dengan 5,345 plus 2,309X sudah cukup baik untuk digunakan karena nilai R kuadratnya mendekati 1 atau 100%. Karena variabel tidak bebas, Y yaitu banyaknya gula yang terbentuk dipengaruhi oleh suhu sebesar 77,9%. Jika nilai R kuadrat sudah cukup baik, bisa dilakukan peramalan suatu nilai X terhadap nilai Y. Misalkan saja,
kita ingin menguji berapa banyaknya gula yang terbentuk pada suhu 1,75 derajat Celcius. Maka ini adalah nilai X-nya ya. X sama dengan 1,75. Maka Y kita masukkan ke rumusnya sama dengan 5,345 plus 2,309 dikalikan X. Nah, X-nya kita masukkan 1,75 sama dengan 9,386. Artinya, pada saat suhu 1,75 derajat Celcius, maka banyaknya gula yang terbentuk adalah 9,386. Nah, ada satu lagi analisis yang menguji hubungan antar variabel, yaitu analisis korelasi. Kalau yang tadi sebelumnya adalah analisis regresi, sekarang adalah analisis korelasi. Perbedaannya dengan regresi adalah dua variabel di analisis korelasi tidak membedakan mana variabel bebas, mana variabel terikat. Dan pada analisis korelasi, kita tidak bisa meramalkan nilai sebagaimana pada analisis regresi. Jadi pada notasi analisis korelasi di sini, variabel X bukan berarti variabel bebas, dan variabel Y bukan berarti variabel terikat. Koefisien korelasi R sama dengan SXY dibagi akar SXX SYY. Di mana rumus SXY adalah seperti ini. Dan SXX dan SYY-nya sudah rumusnya sama dengan yang sudah ditampilkan di slide sebelumnya ya. Uji koefisien korelasi itu hipotesisnya seperti ini. H0-nya itu P sama dengan 0. H1-nya P tidak sama dengan 0. Nilai korelasi terletak antara min 1 sampai dengan 1. Jika nilai korelasi dekat dengan 0, maka tidak ada korelasi atau hubungan antara nilai X dan Y. Jika nilai korelasi dekat dengan 1, maka ada korelasi positif atau hubungan searah antara nilai X dan Y. Jika nilai korelasi dekat dengan min 1, maka ada korelasi negatif hubungan berlawanan arah antara nilai X dan Y. Statistik uji yang digunakan adalah uji Z. Rumus Z-nya adalah seperti ini. Ini adalah ln atau logaritma natural dibandingkan dengan Z alfa per 2. Nilai Z alfa per 2 bisa kita lihat di tabel distribusi uji Z. H0 diterima jika min Z alfa per 2 kurang dari Z alfa per 2. H0 ditolak jika Z kurang dari min Z alfa per 2 atau Z lebih dari Z alfa per 2. Untuk contoh soal yang di atas diperoleh, ini soal yang sebelumnya ya maksudnya ya, yang tadi diperoleh R 0,883. R-nya ya, bukan R kuadrat, jadi R-nya. Jadi yang tadi R kuadratnya tinggal diakarkan saja. Setelah diuji hipotesis diperoleh Z, ini masukkan ke rumus ini, Z-nya diperoleh 3,929. Dan kita lihat di tabel Z alfa per 2-nya sama dengan 1,96. Maka karena Z lebih dari Z alfa per 2, maka H0 ditolak ya. Nih, Z lebih besar dari alfa per 2, maka H0 ditolak. Berarti terdapat korelasi positif antara suhu dan banyaknya gula yang terbentuk. Dan ini juga nilainya ini ya, korelasi positif ya. Oke, sekian pembelajaran untuk kali ini. Kita akan lanjutkan di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.